Iki, boleh ya? Ya. Oke. Ya, mungkin Bapak mengenai kabar adanya gugatan perceraian dari artis Marissa Anita ke PN Jakarta Pusat ini seperti apa? Oh iya, jadi sesuai SIPP itu sudah terdaftar per 12 November 2025 dan sudah terregister di perkara nomor 78. Artinya untuk jadwal sidangnya Pak sudah ada atau masih? Oh, sudah ya, jadi jadwal sidangnya itu di 19 November 2025. Akhirnya mediasi berarti Pak? Iya, iya. Jadi kalau sidang pertama itu nanti begitu para pihak hadir, tentu langkah pertama yang dilakukan majelis ya memediasi yang bersangkutan. Dalam gugatan yang diajukan apakah disebutkan alasannya mungkin cerai? Saya kira itu sudah masuk substansi, jadi karena perkara perceraian ini kan sifatnya menyangkut kehormatan privasi, saya kira itu substansi ya. Saudara bisa mengikuti proses selanjutnya. Hanya gugatan perceraian aja atau ada gugatan harta gonok gini dan lain-lainnya Pak sebenarnya yang dimasukkan? Itu saya kira sudah masuk substansi, jadi yang jelas sudah terdaftar di nomor 785. Terdaftar per tanggal 12 November 2025. Berarti untuk pertama nanti mediasi ya Pak ya? Ya, jadwal pertama sebagaimana ketentuan nanti majelis hakim akan menunjuk mediator. Apakah nanti mediator dari yang bersangkutan atau diserahkan ke pengadilan nanti di persidangan. Yang mengajukan dari pihak Marissa Anita atau dari pihak suaminya? Jadi penggugat atas nama istrinya. Marissa Anita. Dari istri ya. Bila mana nanti mediasinya tidak tercapai, maka itu dilanjutkan. Iya, jadi dalam proses mediasi nanti kan ada waktu 30 hari. Nah tentu kalau tidak mencapai kesepakatan ya akan dilanjut ke pokok perkara. Oke, Pak, saya yang lain Pak, satu lagi soal Amarjoni mungkin kan sempat ingin dihadirkan ke dalam persidangan nantinya. Nah itu mungkin pendapat dari pihak pengadilan seperti apa mungkin? Kalau itu tentu menjadi kebijakan majelis itu ya. Yang jelas persidangannya secara online dan itu juga diatur di dalam persidangan elektronik. Nah apabila memang ingin dihadirkan dan sebagainya itu sudah wilayahnya majelis. Ikuti aja proses persidangannya. Berarti pihak majelis pun masih berdiskusi ya Pak untuk dihadirkannya Amarjoni ya Bang? Ya tentu itu bisa diminta oleh para pihak ya, oleh penuntut umum, oleh terdakwa. Nah tentu dikabulkan tidaknya sidang secara offline itu nanti ya menjadi kewenangan majelis hakim. Apakah tergantung nantinya setelah putusan sela atau gimana sih Pak? Mungkin alurnya itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau sekarang jadwalnya itu pemeriksaan saksi, ya tentu tahapannya pemeriksaan saksi. Nanti kalau ada ahli, setelah itu tentu tuntutan. Oh jadi tinggal tunggu dari keterangan saksi dan lain-lain apa ya? Nanti sesuai hukum acara nanti langsung aja di persidangan bisa diikuti. Ya, kalau untuk Amarjoni kan persidangan terbuka. Ya. Tapi kalau untuk perceraian itu memang persidangan tertutup untuk. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke. Teman semua? Thank you. Yuk, Iki, boleh ya? Ya. Ya, mungkin Bapak mengenai kabar adanya gugatan perceraian dari artis Marissa Anita ke PN Jakarta Pusat ini seperti apa? Oh iya, jadi sesuai SIPP itu sudah terdaftar per 12 November 2025 dan sudah terregister di perkara nomor 78. Artinya untuk jadwal sidangnya Pak sudah ada atau masih? Oh sudah ya, jadi jadwal sidangnya itu di 19 November 2025. Akhirnya mediasi berarti Pak? Iya, iya. Jadi kalau sidang pertama itu nanti begitu para pihak hadir, tentu langkah pertama yang dilakukan majelis ya memediasi yang bersangkutan. Dalam gugatan yang diajukan apakah disebutkan alasannya mungkin cerai? Saya kira itu sudah masuk substansi, jadi karena perkara perceraian ini kan sifatnya menyangkut kehormatan privasi, saya kira itu substansi ya. Saudara bisa mengikuti proses selanjutnya. Hanya gugatan perceraian aja atau ada gugatan harta gonok gini dan lain-lainnya Pak sebenarnya yang dimasukkan?
Itu saya kira sudah masuk substansi, jadi yang jelas sudah terdaftar di nomor 785. Oke, terdaftar per tanggal 12 November 2025. Berarti untuk pertama nanti mediasi ya Pak ya? Ya, jadwal pertama sebagaimana ketentuan nanti majelis hakim akan menunjuk mediator. Apakah nanti mediator dari yang bersangkutan atau diserahkan ke pengadilan, nah nanti di persidangan. yang mengajukan dari pihak Marisa Anita atau dari pihak suaminya? Jadi penggugat atas nama istrinya, Marisa Anita. dari istri ya. Bila mana nanti mediasinya tidak tercapai, maka itu dilanjutkan. Iya, jadi dalam proses mediasi nanti kan ada waktu 30 hari. Nah tentu kalau tidak mencapai kesepakatan ya akan dilanjut ke pokok perkara. Oke, Pak, saya yang lain Pak, satu lagi soal Amarjoni mungkin kan sempat ingin dihadirkan ke dalam persidangan nantinya. Nah itu mungkin pendapat dari pihak pengadilan seperti apa mungkin? Kalau itu tentu menjadi kebijakan majelis itu ya. Yang jelas persidangannya secara online dan itu juga diatur di dalam perma persidangan elektronik. Nah apabila memang ingin dihadirkan dan sebagainya itu sudah wilayahnya majelis. Jadi ikuti aja proses persidangan. Berarti pihak majelis pun masih berdiskusi ya Pak untuk dihadirkannya Amarjoni ya Bang? Ya tentu itu bisa diminta oleh para pihak ya, oleh penuntut umum, oleh terdakwa. Nah tentu dikabulkan tidaknya sidang secara offline itu nanti ya menjadi kewenangan majelis hakim. Apakah tergantung nantinya setelah putusan sela atau gimana sih Pak? Mungkin alurnya itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau sekarang jadwalnya itu pemeriksaan saksi, ya tentu tahapannya pemeriksaan saksi. Nanti kalau ada ahli, setelah itu tentu tuntutan. Oh jadi tinggal tunggu dari keterangan saksi dan lain-lain Ya, Pak? nanti sesuai hukum acara nanti langsung aja di persidangan bisa diikuti. Ya, kalau untuk Amarjoni kan persidangan terbuka. Iya. Tapi kalau untuk perceraian itu memang persidangan tertutup untuk. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bos. Oke. Teman semua? Aman. Thank you.